Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Iza Mahendra, NIM 2006030006, mahasiswa UIN Mataram, jurusan Pemikiran Politik Islam semester 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang birokrasi, mulai dari pengertian birokrasi hingga makna birokrasi itu sendiri. Ketika mendengar kata birokrasi, yang muncul dalam benak kita semua adalah tidak jauh-jauh dari kantor kelurahan, kantor desa, sulitnya ketemu orang, atau sistem yang memperlambat segala urusan. Intinya tidak jauh-jauh dari. Sebelum kita masuk pada materi inti, terlebih dahulu kita mengetahui dulu pengertian birokrasi dari beberapa ahli ya. Yang pertama itu ada dari Peter Emblau dan Marshall W. Meyer. Itu mengatakan adalah birokrasi itu merupakan tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif ya, dengan cara mengkoordinasi secara sistematis teratur pekerjaan dari banyak organisasi itu. Hegel juga mendefinisikan bahwa birokrasi itu sebagai mediating agent, penjembatan antara kepentingan-kepentingan masyarakat dan kepentingan-kepentingan pemerintah. Selain dua pendapat tadi, ada juga pendapat dari Francis Hierarchy misalnya, yang mengatakan bahwa birokrasi itu adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur dalam sistematis, hierarki yang jelas itu dilakukan dengan tertulis oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya. Setelah mendengar pendapat ahli tentang pengertian birokrasi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pandangan birokrasi atau sering kita sebut dengan makna birokrasi. Ada apa aja sih yang ada di dalam pandangan birokrasi itu atau makna birokrasi? Yang pertama yaitu makna positif atau birokrasi rasional. Yang kedua itu makna negatif atau sering disebut juga birokrasi patologi. Yang ketiga itu makna netral atau yang sering disebut free values. Pertama itu ada makna positif atau sering disebut dengan birokrasi rasional. Jadi pada makna positif, birokrasi diartikan sebagai pegangan rasional yang bekerja secara efisien dan efektif. Birokrasi tercipta karena kebutuhan akan adanya penghubung antara negara dengan masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah. Tokoh yang mendukung tentang birokrasi rasional ini atau birokrasi makna positif ini itu ada Max Weber dan Hazel. Yang kedua itu ada makna negatif atau sering disebut juga dengan birokrasi patologi, atau kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu disebut juga dengan birokrasi yang buruk. Diartikan sebagai birokrasi yang penuh dengan patologi, organisasi yang tambun, boros, tidak efisien dan tidak efektif, dan banyak sekali korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ada di dalamnya. Yang ketiga ada makna netral atau sering disebut juga dengan free values. Jadi pada makna netral, birokrasi diartikan sebagai keseluruhan pejabat negara, cabang eksekutif, atau bisa juga diartikan setiap organisasi yang berskala besar. Mungkin sampai sini pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.